Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Mari kita mau mengucap syukur bagi Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Karena Dia terus memelihara hidup kita. Baik yang di sini maupun yang di rumah, saya percaya Tuhan kita memberikan perlindungan, memberikan kasih setianya bagi kita. Oh, biarlah pada hari ini, biarlah pada pagi hari ini, kita terus percaya kepada Tuhan. Terus kita mau berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Sebentar saya pimpin dalam doa. Oh Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, Kau terus memelihara kami Tuhan. Dalam keadaan kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang telah Kau curahkan Tuhan yang diam di dalam hati kami Bapa. Yang terus memberikan kami hikmat Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Karena kebesaran-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu Tuhan. Itu yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat pujian. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Come on, sing. Mari sama-sama yang di rumah kita mau tepuk tangan sama-sama, oke? Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku dengan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Sama-sama kita mau bersorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Oh hanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Hanya Kaulah Tuhan, Raja mulia. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, oh agung dan perkasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kaulah Raja mulia Bapa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Kau yang
Dengan segenap hati kita mau katakan, Raja mulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kalau Raja mulia Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memenuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. Kami hadir Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini merasakan kasih-Mu lebih lagi Bapa. Ini merasakan anugerah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat pujian kami ini Tuhan Yesus, kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu. Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, celikaku, jamalah ku rindu hadirat. Katakan ku sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia Bagimu Mari sembah Dia, mari sembah Dia dan katakan, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. dengan segenap hati kita. Katakan, ku sembah-Mu, sebab hanya Dia yang layak. Hanya Dialah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, dan ku sanjung mulia. Mari jemaat di rumah, sama-sama kita mau naikkan. Ku sembah-Mu. Kau boleh angkat tanganmu di rumah masing-masing. Kudus, nyatakan bahwa hanya Tuhan kita yang kudus, hanya Dia yang layak, Dia yang mulia. Ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu. Mari sekali lagi nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus, Engkau ada, Roh Kudus, di dalam batin kami. Engkau ada di antara kami pagi hari ini. Berfirmanlah, berbicaralah. Engkaulah kuasa itu yang kami butuhkan, supaya kami mengerti kehendak Bapa, supaya kami memuliakan Yesus Raja. Roh Kudus, mari berbicaralah kepada kami umat-Mu. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semua saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita berbakti, bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita sama-sama boleh memperingati akan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tentu buat kita, ya, kita bersama-sama ada di Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem. Tentu bagi kita umatnya di tempat ini perlu mengerti dan mengalami dan menghidupi apa yang Roh Kudus kerjakan selama ada di dunia ini. Saudaraku, terakhir waktu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara, ya, kita telah mengerti bahwa Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengutus Roh Kudus, ya, salah satu pribadi dari Tuhan itu sendiri. Kita mengenal Tuhan kita ada dalam pribadi Bapa, pribadi Putra Yesus Kristus, dan yang ketiga dalam pribadi Roh Kudus. Ya, Bapa dalam fungsinya lebih tinggi daripada Yesus, Yesus dalam fungsinya lebih tinggi daripada Roh Kudus, tetapi ketiganya, saudaraku, tetap pada kedudukan yang sama. Hari ini kita mau lebih lanjut memperhatikan untuk apa Roh Kudus dicurahkan kepada dunia ini. Bukankah pekerjaan Tuhan Yesus sudah sempurna, sudah mati disalib dan hidup kembali, memberikan jaminan hidup yang kekal buat semua umat yang percaya. Lalu untuk apa Roh Kudus dicurahkan kepada dunia ini? Nah, saudaraku, dalam perkataan yang singkat saya boleh katakan kenapa orang percaya diberikan kepenuhan Roh Kudus. Dalam bahasa Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Lalu kita yang menerima dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah kepenuhan Roh Kudus? Itu merupakan pengalaman setiap orang yang percaya, di mana Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, berdiam di dalam roh kita, kita menjadi bait Roh Kudus, ya, dan ada pengalaman langsung ketika kita didiami Roh Kudus dan ada manifestasi kuasanya. Itulah kira-kira gambaran, saudaraku, seperti apa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dicurahkan dari surga, itu yang kita akan alami. Nah, kembali saudaraku, untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Sebetulnya saya rindu mengajak kita, saudaraku, membaca Kisah 2 ayat 4, ya, dan juga Kisah 10, tetapi waktunya sangat terbatas, saudaraku, ya. Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 11, itu kejadian, ya, kisah bagaimana Roh Kudus turun dicurahkan dari tempat yang maha tinggi, janji dari Bapa, sehingga yang hadir pada waktu jam doa itu semuanya penuh dengan Roh Kudus, dan tanda secara lahirianya
mereka berbahasa di dalam berbagai bahasa yang baru, bahasa yang dikenal oleh orang-orang yang datang pada pagi itu, saudaraku. Ternyata murid-murid berbahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa macam-macam itu, saudaraku. Itu yang pertama, sebagai pencurahan yang terjadi pada waktu itu. Jadi digenapi, janji Yesus digenapi, ya, telah dicurahkan Roh Kudus. Kemudian saudara juga nanti bisa baca di rumah dari Kisah 10, saudaraku, peristiwa di mana Petrus datang ke rumah Kornelius, seorang bukan Yahudi. Ternyata Roh Kudus tidak saja dicurahkan untuk orang Yahudi, tapi disitulah Tuhan menyatakan kepada rasul-rasul, sesungguhnya Roh Kudus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada peristiwa Kornelius inilah, saudaraku, Tuhan menyatakan bagaimana Roh Kudus sekali lagi dicurahkan. Yang Petrus bersaksi kepada saudara-saudara, mereka mengalami seperti apa yang kita alami. Wow, luar biasa, saudaraku. Dan memang waktu itu Kornelius dengan keluarganya sama-sama berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dan disebutkan di ayat 46, Kisah 10 ayat 46 dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian saudaraku, sekarang kita mau pakai waktunya untuk melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Saudaraku, mari kita mau melihat untuk apa Roh Kudus, Roh kuasa ini diberikan kepada murid-murid. Yang saya katakan pada waktu pencurahan Roh Kudus itulah gereja dibangun. Kenapa, saudaraku? Karena pada awalnya Yesus Kristus adalah kepala, telah siap. Kita baca dulu deh, saudara, ya. Ini pengantarnya, Efesus 1. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Oh, lebih enak dari ayat 20, saudaraku. Saya bacakan dari ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapa melakukan ini buat Tuhan Yesus. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dari ayat 21 ini kita menangkap semua kerajaan, kekuasaan tunduk di bawah Yesus Kristus yang telah menang dan dimuliakan itu. Inilah yang kita sebut Yesus Raja dari kerajaan Allah. Kalau ada raja berarti ada umatnya. Siapa umatnya, saudaraku? Kita baca ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus kepala. Lalu ada jemaat di sini. Siapa jemaat? Ayat 23 mengatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku, ketika Pentakosta terjadi, jemaat itu dilahirkan. Di sini kita tahu kenapa jemaat ini ada. Jemaat ada sebagai tubuhnya, Yesus kepalanya, dan jemaat adalah kepenuhan dia. Jadi dia yang adalah raja masuk ke dalam jemaat, tinggal di dalam jemaat. Setiap pribadi-pribadi jemaat-jemaat Tuhan, anggota-anggota tubuh Tuhan, pasti di dalamnya ada Roh Kudus.
yang telah dicurahkan itu, saudaraku. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin gak nih? Atau ada yang merasa saya jemaat tapi kayaknya udah gak penuh nih sama Roh Kudus. Kita hari ini biar diteguhkan kembali, saudaraku ya. Kita mau lihat beberapa ayat untuk menunjukkan kepada kita apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi tadi di Efesus kita melihat Tuhan mau Kristus penuh di dalam jemaatnya. Bagaimana Yesus bisa penuh di dalam jemaatnya, tubuhnya. Disinilah perlunya fungsi dari Roh Kudus. Yesus sudah mati, sudah menjadi penebus, menjadi Tuhan bagi semua orang. Itu kata firman. Tetapi kita sampai hari ini saja melihat belum semua orang percaya kepada Yesus. Karena ternyata saudaraku, untuk jadi percaya saja kepada Yesus, di situ dibutuhkan pekerjaan dari Roh Kudus, saudaraku. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, kata Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudaraku, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Hari-hari ini Roh Kudus masih bekerja. Dia akan terus memberikan, menanamkan, menjadikan hidup kita ini benar, semakin benar, semakin benar. Kudus, semakin kudus, dan semakin kudus. Roh Kudus tidak mempunyai firman-Nya sendiri. Roh Kudus akan memimpin kita kepada apa yang Yesus telah ajarkan. Jadi sesuai, saudaraku, pekerjaan dari firman Yesus sendiri, kita sekarang mengenal Dia lewat firman Tuhan, dan pekerjaan Roh Kudus itu akan sejalan, tidak akan tabrakan, tidak akan berlawanan. Ya, makanya saudaraku, di dalam prakteknya contoh ya, kita percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih ada sampai hari ini. Diberikan dengan maksud yang khusus kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan maksudnya, saudaraku. Maka di dalam pelaksanaannya tidak mungkin apa yang dinyatakan oleh karunia Roh Kudus berlawanan dengan firman. Itu tidak mungkin. Karena di sini telah disampaikan bahwa roh kebenaran itu, saudaraku, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Ia akan memberitakan kepadamu juga hal-hal yang akan datang. Jadi ada rahasia-rahasia dari kehidupan, dari pekerjaan yang Tuhan mau taruh dalam gerejanya, Roh Kudus sampaikan, saudaraku. Bagaimana dengan kita di GKPY ini? Masih adakah karunia Roh Kudus? Masih, saudaraku. Saya tahu ada beberapa orang di antara kita
ada karunia-karunia yang Tuhan taruhkan lewat mereka. Dan semua karunia Tuhan katakan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi diberikan sebagai kelengkapan untuk membangun pertumbuhan gereja. Nah, makanya saudaraku, ini menjadi patokan kita semua. Kalau dari Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ini yang penting saudaraku kita perhatikan ya. Haleluya. Berikutnya saudaraku kita lihat lagi. Apalagi yang Roh Kudus lakukan saudaraku, kecuali dia terus mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, kita akan lihat dari 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudaraku, yang kedua, Roh Kudus ini sangat kita butuhkan sebagai roh yang menuntun berdoa. Jadi kalau kita secara pribadi berdoa, ya, saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, menjadi tanda awalnya adalah saudara diberikan bahasa yang baru yang saudara tidak mengerti. Ya, itu disebut bahasa roh. Tapi ada orang bilang begini, waktu pencurahan juga mereka enggak bicara bahasa roh. Mereka bisa berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti. Ya kan? Kadang-kadang ini jadi perdebatan. Boleh saya katakan begini saudaraku, yang menyampaikan ketika itu rasul-rasul semua tidak tahu mereka ngomong apa. Itu jadi bahasa yang baru. Tetapi memang pada waktu pencurahan saudaraku, ada orang-orang yang mendengar dan mengerti bahasa itu. Kenapa di awalnya dinyatakan demikian oleh Tuhan, sementara kemudian selalu digunakan dengan bahasa roh, tidak lagi dengan bahasa lain yang dimengerti manusia, selalu dengan bahasa roh. Tapi di awal kenapa bahasanya dimengerti oleh manusia lain? Ya, saya mempelajari juga beberapa tafsir saudaraku, dan biarlah ini yang menjadi pegangan buat kita semua. Di awal itu ada bahasa yang dimengerti oleh manusia, supaya manusia tahu apa yang diucapkan oleh rasul-rasul itu ada artinya. Maka ketika kita mengucapkan bahasa roh yang tak seorang pun tahu apa maknanya, kita percaya Tuhan tahu maknanya. Amin, saudaraku. Memang manusia tidak tahu apa maknanya, tapi Tuhan tahu apa maknanya. Makanya dikatakan di sini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, karena tak seorang manusia pun dapat mengerti kecuali siapa yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Firman telah menyatakan, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya punya pengalaman pribadi soal ini saudaraku. Jadi tentu dulu saya alami pencurahan Roh Kudus ya, yang waktu lalu saya katakan itu sudah hampir 50 tahun yang lalu, 45 sampai 50 tahun yang lalu. Kita di sini mengalami. Saya waktu itu masih SD saudaraku. Saya kira saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Ya, waktu pekerjaan roh itu luar biasa terjadi di tempat ini. Saya pun ya menerima baptisan Roh Kudus itu, berbicara
di dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Tetapi itu sekonyong-konyong, tidak dipelajari sebelumnya. Disitulah saya menerima. Ya, kemudian saudaraku, itulah yang disebut penuh, karena kita tak bisa mengendalikan apa yang mau keluar dari dalam, tidak dari pikiran tapi dari dalam. Roh kita mengalir, ada aliran-aliran. Itulah yang dimaksud dengan kepenuhan. Ketika saya mengalami itu, tentu sangat bersukacita. Kemudian saudaraku, saya alami hal yang kedua tentang bahasa roh sebagai bahasa doa. Ada saatnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia, saya lakukan itu. Tapi saudaraku, ketika pergumulan sangat berat, ya, sangat berat di dalam sini saudaraku, dan tak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata, tapi kita sungguh-sungguh berdoa dengan roh kita melibatkan roh kita berdoa ke hadapan Tuhan, itu dengan sendirinya bahasa roh itu mengalir, keluar. Memang kita tak mengerti, saya pun tak mengerti, tetapi itu mengalir keluar. Dan ketika kita luaskan itu keluar saudaraku, yang di dalam ini udah bebannya lepas. Damai sejahtera dan sukacita itu ada di dalam. Jadi saya mengaminkan bahwa bahasa roh itu bahasa doa. Karena ayatnya pun ada. Menolong kita ketika kita tidak tahu lagi harus mengucapkan apa di dalam doa kita. Luaskan Roh Kudus yang berhuni di dalam kita mengalir saudaraku. Memang yang sering dipakai untuk mengatakan jangan mudah berbahasa roh itu adalah ketika kita ada di dalam jemaat. Ketika kita bersama-sama di dalam jemaat. Rasul Paulus mengajarkan ketika bersama jemaat lebih baik kita menggunakan sedikit kata dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang dimengerti itu membangun jemaat. Daripada kamu mengucapkan beratus-ratus bahasa roh tetapi tidak dimengerti oleh jemaat. Ini yang kadang jadi pertentangan saudaraku. Terus jadi gimana kalau kita lagi ibadah? Memang saudaraku itu pun firman Tuhan. Ketika kita sama-sama begini ya, saya berkhotbah atau mungkin WL sedang pimpin saudaraku, kalau pakai bahasa roh enggak ngerti. Jadi pakai bahasa Indonesia supaya semua bisa mengerti saudaraku ya. Tetapi bahasa roh sebagai bahasa doa pribadi lepas pribadi itu jangan dihilangkan saudaraku. Itu satu karunia daripada Tuhan untuk orang percaya, menolong kita ya ketika kita perlu menyampaikan keluhan-keluhan kita yang sulit untuk kita sampaikan saudaraku. Pakai bahasa roh ya. Ada lagi pertanyaan kalau begitu ketika kita berkumpul bersama-sama hari Minggu ya, boleh enggak pakai bahasa roh? Kembali saudaraku, bahasa roh itu untuk pribadi lepas pribadi. Jadi ketika kita bersama-sama, engkau sedang mengalami ya satu situasi, engkau enggak tahu lagi harus bilang apa sama Tuhan, engkau boleh berbahasa roh, tetapi dalam suara yang kecil. Jangan sampai terdengar dan mengganggu di dalam perhimpunan banyak orang. Tapi saya ingin katakan bukannya dilarang. Supaya semuanya tertib. Boleh enggak kita sama-sama menggunakan bahasa roh? Kalau itu di dalam jam doa saudaraku, ya pakai. Di dalam jam doa kita bersama-sama, pakai. Pasti diluaskan untuk kita pakai bahasa roh itu saudaraku. Tapi ketika diarahkan tentu harus dengan bahasa Indonesia. Nggak ngerti kalau pengarahannya pakai bahasa roh saudaraku ya. Pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena setiap orang yang datang situasi rohaninya pun berbeda-beda ya.
Jadi ini yang kita pegang ya saudaraku. Jangan dihilangkan bahasa roh itu. Terus aktifkan apalagi kalau saudara berdoa sendirian. Kita lihat sekarang 1 Korintus 12 ayat 3. Roh Kudus itu sanggup mencelikkan, ya. Dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak percaya menjadi percaya. Roh Kudus punya kuasa melakukan itu, saudaraku. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita butuh penyingkapan, kita berserunya kepada Roh Kudus. Amin, saudaraku. Engkau tahu ada kebenaran ini, tapi saudara saya nggak ngerti kebenaran ini. Saya sudah coba bagikan, tapi dia tetap nggak terbuka, nggak nangkep. Seperti ada selubung begitu saudaraku ya, di dalam dia. Dia nggak nangkep. Kita berdoa kepada siapa kita berdoa? Kepada Roh Kudus. Oh Roh Kudus. Kalau masih bisa pakai bahasa Indonesia, engkau berdoa kepada Roh Kudus dalam bahasa Indonesia. Tapi ada kalanya engkau udah gak sanggup berkata-kata dalam bahasa Indonesia. Enggak tahu apa lagi yang harus kau katakan, biarkan mengalir dari dalam rohmu bahasa roh itu. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mencelikan. Orang yang gak percaya terus bisa percaya. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya. Lalu apa lagi yang Roh Kudus kerjakan, saudaraku? Roh Kudus beri karunia. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ini adalah karunia-karunia yang Roh Kudus mau berikan, bisa berikan, dan masih memberikan sampai hari ini. Ada sementara pengajaran mengatakan karunia-karunia itu zaman dulu aja. Zaman sekarang udah gak ada. Saya mengalami. Kita betul-betul butuh karunia Roh Kudus sebagai gereja. Dan inilah janjinya yang kita percaya, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin, saudaraku. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu masih ada. Dan betul-betul sangat penting ketika kita melayani. Kenapa roh kuasa dicurahkan? Supaya kita bisa diberi perlengkapan, kuasa untuk melayani. Kadang-kadang saya di dalam beberapa pelayanan, saudaraku, ya, Tuhan berikan kepada saya gambaran, penglihatan, tapi tidak selalu. Kadang-kadang Tuhan berikan menjadi satu petunjuk untuk apa yang saya harus lakukan. Karena pada dasarnya melayani orang itu Roh Kudus yang mampu melayani. Kita ini hanya rumahnya saja. Kita ini hanya kendaraannya saja. Kita ini hanya bejananya saja.
alatnya saja. Sesungguhnya yang sedang bekerja adalah Roh Kudus itu sendiri. Kenapa orang jadi mau percaya? Kenapa orang jadi mau berubah? Kenapa orang dari tadinya hidupnya kacau balau kemudian mau turut firman Tuhan? Itu semua karya Roh Kudus. Dan kita orang percaya yang Tuhan katakan, aku berikan perintah kepadamu untuk pergi muridkan banyak orang. Jadikan mereka muridku. Oh saudaraku, kita sangat butuh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja itu hanya seperti pelayanan sosial tanpa Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, saudaraku, betul-betul itulah gereja. Gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang mau makin hari makin mau dirubah, makin hari makin mau taat kepada Tuhan, supaya terjadilah ayat yang pertama-tama kita baca tadi, supaya Kristus penuh di dalam kehidupan jemaat. Betul-betul dia meraja dalam hidup jemaat. Kan gak langsung, semuanya langsung saudaraku. Ya, kita aja kalau kayak punya rumah, gak langsung semua kamar kita buka untuk Yesus meraja. Ada banyak kali kita tahan-tahan, yang ini Yesus boleh masuk, boleh ubah, tapi khusus kamar ini enggak boleh, ini milik saya pribadi nih. Nah saudaraku, kita masih sering seperti itu dan butuh Roh Kudus yang terus berbicara, mempertobatkan kita sehingga kita semakin hari meluaskan Yesus meraja di seluruh ruangan hati kita dan hidup kita. Amin saudaraku. Jadi kalau saya boleh ulang sedikit saudaraku, kehadiran Roh Kudus di muka bumi hari-hari ini sampai kedatangan Tuhan sungguh-sungguh berguna. Karena hanya lewat pribadi Roh Kudus, lewat kuasa yang dialirkan, lewat manifestasi-manifestasi kuasanya saudaraku. Sesungguhnya Tuhan sedang melakukan dua hal terhadap hidup kita. Satu, mengubahkan kita yang sudah jadi orang percaya. Sampai kita sepenuhnya menerima Yesus Tuhan meraja di keseluruhan hidup kita. Di keseluruhan hidup anak-anak Tuhan, kita penuh hanya dipenuhi oleh Dia, Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kuasa itu untuk melayani. Bagaimana kita mempertobatkan orang, bagaimana ada kesembuhan, bagaimana ada pemulihan, bagaimana ada pelepasan-kelepasan saudaraku. Dan Roh Kudus tidak biarkan kita dengan kekuatan kita. Dia berikan curahan kuasanya melengkapi kita. Bahkan karunia-karunia supaya kita ada bantuan, ada bimbingan, ada arahan. Jadi buat orang yang sakit, Tuhan berkarya lewat karunia. Buat orang yang sedang diikat kuasa gelap juga saudaraku, Tuhan tunjukkan lewat orang yang punya karunia. Saya secara pribadi, saudaraku, kalau layani jiwa-jiwa, memang rasanya Tuhan suruh kita enggak sendiri-sendiri, tapi berdua paling sedikit. Ya, untuk melayani jiwa-jiwa, saya lebih suka sedikit-sedikitnya berdua. Kadang berdua, bertiga, maksimal berempat. Apalagi kalau di situ saudaraku masing-masing ada karunia-karunia yang Tuhan beri. Ada yang dengan karunia pengetahuan, ada yang dikasih karunia untuk membedakan roh, ada yang dikasih karunia lagi untuk karunia iman. Itu berempat melayani, itu luar biasa. Jadi saudaraku, kita akan penuh dengan cerita kemenangan. Gereja penuh dengan kemenangan.
Gereja penuh dengan cerita-cerita, bukan lagi cerita zaman dulu, tapi hari-hari ini gereja mengalami bagaimana jiwa yang terikat bisa terlepas dari ikatan musuh, dari ikatan kuasa-kuasa gelap. Ya, jemaat kita saja beberapa orang telah mengalami itu, saudaraku. Bagaimana setan mencengkeram hidup mereka, tapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh karunia-karunia yang bekerja, ya, jemaat Tuhan pakai untuk bisa dalam nama Tuhan Yesus melepaskan pekerjaan kuasa gelap. Yang sakit disembuhkan, yang hatinya sakit, udah kelamaan sakit hati, saudaraku, itu pun bisa disembuhkan. Luka batinnya, saudaraku. Semua ini kita perlu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu sekali lagi jadikan tetap, saudaraku, ya, ketika kita berbahasa roh sebagai bahasa doa, terus peliharakan itu dalam hidup kita. Dan ketika kita berjemaat, saudaraku, mari kita merindukan karunia yang lain. Yang dikatakan oleh Paulus, karunia untuk bernubuat. Itu jauh lebih penting buat kita membangun jemaat. Apa karunia untuk bernubuat itu, saudaraku? Salah satunya adalah di dalam pengajaran, di dalam khotbah-khotbah. Ya, kadang-kadang ada ilham khusus dari Roh Kudus, itu pun dipersilakan. Jadi ada kata-kata yang kita pakai untuk membangun saudara-saudara seiman kita, saudaraku. Itu yang penting di dalam hidup gereja. Dari mana kata-kata itu, saudaraku? Dari firman. Roh Kudus mengingatkan firman yang telah kita dengar. Jadi firmannya harus kuat. Kita jemaat harus kuat di dalam firman. Karena Roh Kudus tidak menciptakan firman yang baru. Roh Kudus akan mengingatkan firman yang telah kita dengar untuk kita pakai. Entah di dalam menginjil, entah di dalam menguatkan saudara seiman, di dalam memuridkan. Semua itu kita butuhkan, saudaraku. Puji nama Tuhan, ya, karena waktu yang sangat terbatas, maka demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Allah Roh Kudus, hari ini kami meninggikan-Mu. Allah Roh Kudus, hari ini kami mau menghormati-Mu. Kami mau mencintai-Mu lebih lagi. Karena di akhir zaman ini, Tuhan, kami butuh Engkau. Butuh Engkau. Untuk perubahan demi perubahan. Kemajuan demi kemajuan. Pertobatan demi pertobatan. Semuanya membutuhkan Engkau. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan. Setiap pribadi, lepas pribadi. Kasih karunia-Mu Haleluya, Terima kasih Roh Kudus. haleluya. Haleluya. Oh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, ampuni kami Tuhan, umat-Mu. Kalau kami kurang menyembah-Mu, kurang mendengarkan Engkau, kurang mengerti akan Engkau, biarlah mulai hari ini, ya Allah Roh Kudus, ajar kami hormat Engkau, ajar kami terus membangun hubungan dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami tahu Engkau tinggal di dalam kami. Kami hormati Bapa, kami hormati Putra, kami juga hormati Roh Kudus, ketiga yang esa. Ajar kami mengerti ya Tuhan, ajar kami tahu kepada siapa kami perlu berseru, kami perlu berdoa, kami perlu mendengar akan suara-Mu. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh kebenaran, tuntun kami semua hidup di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, di dalam kesejatian. Kurabataka sikaya lama-lama. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ajar kami terus dipenuhi, terus dipenuhi, terus dipenuhi. Kami percaya Tuhan, tidak hanya untuk yang tua, tetapi juga untuk yang muda, bahkan anak-anak ya Tuhan. Tidak ada perkecualian.
Oh, mengalirlah lebih lagi di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Buatlah kami bersiap sedia. Buatlah hati kami siap ya Tuhan, untuk menerima kepenuhan-Mu lebih lagi di hari-hari yang ke depan. Ya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan, sebagaimana janji-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau sedang siapkan kami semua, bersatu hati semuanya, berdoa sungguh-sungguh kepadamu, sampai kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa lebih lagi Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan, di generasi yang sekarang ini Bapa, yang mereka yang belum merasakan dahsyatnya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus, Engkau melakukannya lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah sejak hari ini gereja-Mu Tuhan lebih terbuka kepadamu, lebih menantikan tuntunan-Mu dan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Karunia-karunia yang sudah ada teruslah bekerja di dalam kemurnian. Bahkan Tuhan Engkau memberikan lebih lagi karunia-karunia kepada yang muda-muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua percaya hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Roh Kudus. Setiap kami yang sedang lemah, letih dan lesu, bawa roh kami untuk sujud menyembah Engkau. Dan kami boleh memakai bahasa roh sebagai bahasa doa, bahasa yang rahasia, yang hanya Engkau Tuhan yang mengerti, dan Engkau yang akan menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, di dalam anugerah Bapa Surgawi yang mengasihi umatnya, dan di dalam karya salib Tuhan, darahnya yang berkuasa, bahkan di dalam karya Roh Kudus yang mewujudkan apa yang Yesus Tuhan janjikan di dalam hidup gereja. Maka gereja-Mu ini Tuhan, Engkau bangun makin hari makin dewasa. Engkau bangun makin hari ya Tuhan, makin memenuhi firman-Mu. Apa yang Kau janjikan untuk gereja-Mu memperoleh, biarlah gereja-Mu di tempat ini dengan semua ranting-ranting memperolehnya. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan, yang mendewasakan, yang menganugerahkan kepenuhan-Mu Tuhan di dalam hidup gereja. Terpuji nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya, bagi kita semua terpuji nama Tuhan. Amin.